Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi pemerintahan. Dan saya awali dengan bab 1, yaitu latar belakang akuntansi pemerintah. Latar belakang. Di era globalisasi sekarang ini dituntut untuk meningkatkan performa untuk menuju ke persaingan tingkat dunia yang sudah semakin ketat. Tuntutan reformasi yang semakin hari semakin meningkat tentu berpengaruh kepada semua bidang, tidak terkecuali akuntansi. Berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tentu saja akuntansi semakin dibutuhkan bukan hanya untuk pihak manajemen entitas tertentu, namun juga sebagai akuntabilitas kepada semua pihak yang membutuhkan. Di dunia bisnis, akuntansi memiliki peran yang sangat penting dan sekarang ini sudah berkembang seiring dengan dunia bisnis yang terus berkembang mengikuti zaman. Sementara perkembangan dunia akuntansi pemerintahan tidak secepat dunia bisnis yang terus bergerak dan juga berubah. Hal ini disebabkan dengan karakteristik yang seolah berjalan di tempat dan tidak mengalami perubahan. Tuntutan masyarakat tentu saja mengikuti zaman, apalagi semakin besar dana yang dikelola oleh pemerintah membuat tuntutan akuntabilitas keuangan yang menjadi perwujudan dan transparansi keuangan di dalam pemerintahan harus lebih baik. Selanjutnya yang ke B, yaitu karakteristik akuntansi pemerintah dan tujuannya. Pemerintah merupakan bentuk organisasi sektor publik yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan rakyat sebagai tujuan umum. Guna mewujudkan tujuan tersebut, tentu ada aturan umum yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan konstitusi dan juga undang-undang dasar serta peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh sebab itu, perbedaan perlakuan akuntansi pemerintahan dan juga bisnis berdasarkan pengukuran kinerja membuat kedua aspek ini mempunyai tujuan yang terdiri dari satu, akuntabilitas. Fungsi ini memiliki peran yang lebih luas dari hanya ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saja. 2. Manajerial. Akuntansi pemerintah memberikan kemungkinan bagi pemerintah guna menjalankan fungsi manajerial dan dalam merencanakan dan menyusun anggaran negara atau APBN dan juga strategi di sektor pembangunan. Yang ketiga, pengawasan. Akuntansi pemerintah dibuat guna mengawasi proses keuangan negara-negara agar bisa diperiksa dengan mudah oleh lembaga-lembaga keuangan seperti BPK. Selanjutnya yang C, yaitu ruang lingkup akuntansi pemerintah. Perkembangan akuntansi pemerintah memang tidak secepat dunia akuntansi bisnis. Hal ini tentu saja disebabkan karakteristik yang berbeda dengan akuntansi bisnis tersebut yang tidak banyak terjadi perubahan di dalamnya. Tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya laporan keuangan membuat akuntansi pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan juga laporan keuangan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 1 yang terdiri dari latar belakang, karakteristik akuntansi pemerintahan dan tujuannya, serta ruang lingkup akuntansi pemerintah. Selanjutnya kita masuki yaitu bab 2 tentang pencatatan keuangan negara. Latar belakang. Akuntansi pemerintah belum banyak terjadi perubahan dan juga perkembangan semenjak kemerdekaan tahun 1945.
Berdasarkan sisi historis, produk akuntansi pemerintah Indonesia yang pertama adalah Neraca Kekayaan Negara yang dirilis pada tahun 1948. Dan bentuk akuntabilitas keuangan negara ini menggunakan bahasa Belanda dan juga mata uang Belanda. Ya, selanjutnya perubahan pada akuntansi pemerintah baru terjadi pada tahun 2023 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan menggantikan akuntansi penggalan Belanda. Undang-undang mengenai keuangan negara tersebut menjadi salah satu pedoman yang cukup penting guna perkembangan dunia akuntansi pemerintah di Indonesia. Akuntansi dengan basis kas memang memiliki sistem penerapan yang cukup sederhana dan juga mudah untuk dipahami. Praktis, tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami dan juga mengerjakannya. Akuntansi berbasis kas ini memiliki kekurangan seperti informasi yang kurang disebabkan informasi mengenai penerimaan, saldo kas, pengeluaran dan juga aset dan kewajiban tidak tersaji dengan maksimal. Pada dasarnya, dasar hukum dari akuntansi pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pada pasal 51 yang terdiri atas 1. Menteri Keuangan menjadi penyelenggara dari akuntansi dengan transaksi keuangan, aset dan utang serta ekuitas dana, termasuk dalamnya adalah pembiayaan dan juga penghitungan setiap transaksinya. 2. Menteri dan juga pimpinan lembaga yang menjadi pengguna anggaran negara tersebut dan juga penyelenggara akuntansi dari transaksi keuangan, aset, utang dan juga ekuitas dana yang dalamnya terdapat pendapatan dan juga belanja yang masuk ke dalam tanggung jawab para pemimpin lembaga tersebut. 3. Akuntansi yang ada di ayat 1 dan juga ayat 2 difungsikan untuk menyusun laporan keuangan dari pemerintah baik di sektor pusat dan juga daerah yang berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya yaitu B. Keuangan negara. Keuangan negara memiliki pengertian sebagai pengelolaan dan pengurusan keuangan negara yang mempunyai arti cukup luas, yaitu pengurusan keuangan negara yang juga manajemen keuangan negara. Sementara untuk arti sempit dari keuangan negara ini yaitu pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari administrasi keuangan negara dan juga tata usaha negara. Berdasarkan penutupan Suparmoko 2005 dikatakan bahwa keuangan negara yaitu bagian dari disiplin ilmu perekonomian yang belajar mengenai kegiatan pemerintah di sektor ekonomi dan juga penerimaan dan pengeluaran keuangan yang mempunyai pengaruh besar pada sektor perekonomian tersebut. Ada pendekatan yang dilakukan dalam upaya merumuskan keuangan negara yang terdiri dari beberapa sisi sebagai berikut: 1. Objek, 2. Subjek, 3. Proses, 4. Tujuan. Keuangan negara tersebut meliputi semua kewajiban dan juga hak dari negara yang dinilai dengan uang, dan perlu dipahami lebih dalam bahwa hak dan kewajiban tersebut apakah bisa dinilai dengan uang atau tidak. Hak negara yang bisa dinilai dengan uang yang terdiri antara lain: 1. Hak yang bisa dipakai guna menarik uang dan juga barang dari warga negara tanpa adanya balasan jasa dan imbalan. 2. Hak untuk melakukan monopoli dalam mencetak uang serta menentukan bisnis jenis mata uang tersebut. 3. Hak guna menarik pinjaman dari masyarakat yang bisa berupa paksaan freezing atau pemotongan nilai dan juga devaluasi atau penurunan nilai dari mata uang negara. Selanjutnya yang C yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah atau SAP yang dahulu berbasis dengan kas sekarang dirubah menjadi standar yang berbasis akrual. D. Selanjutnya D. SAP basis akrual. SAP berbasis akrual adalah
SAP yang mengakui bahwa pendapatan, beban, utang, aset, dan juga ekuitas di dalam pelaporan finansial dengan menggunakan basis akrual, dan mengakui bahwa pendapatan dan belanja serta pembiayaan di laporan pelaksanaan anggaran dengan basis yang sudah ditetapkan oleh APBN dan APBD. Hal ini tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan SAP basis akrual. Kelebihannya dengan berbasis akrual yaitu 1. Beban akan diakui ketika melakukan transaksi dengan penyajian informasi yang diberikan cukup terpercaya. 2. Pendapatan akan diakui ketika transaksi terjadi dengan informasi yang terpercaya meski belum ada kas yang masuk. 3. Penerimaan dan pembayaran akan masuk ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi tersebut. 4. Peningkatan pendapatan perusahaan terjadi disebabkan kas yang belum diterima. 5. Laporan keuangan bisa menjadi pedoman dalam menentukan langkah kebijakan. Sementara untuk kekurangan dari akuntansi berbasis akrual terdiri dari 1. Biaya yang belum dibayarkan akan dicatat sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan di dalam kas. 2. Resiko pendapatan yang tidak tertagih bisa mengurangi pendapatan pada laporan keuangan. 3. Perkiraan pelunasan kas tidak bisa diprediksi. Selanjutnya F. Uraian mengenai laporan SAP berbasis akrual. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menggunakan SAP berbasis akrual ini terdapat berbagai macam laporan yang memiliki fungsi berbeda-beda, dan uraian akan dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu yang G. Penerapan SAP akrual. Dampak perubahan akuntansi berbasis kas menuju akuntansi dengan basis akrual ini berpengaruh kepada proses pencatatan dan laporan keuangan yang dihasilkan di sektor akuntansi pemerintah. Baik, selanjutnya kita akan bacakan bab 3, yaitu kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Yang A. Prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi yang berlaku secara umum memiliki makna bahwasanya laporan keuangan di dalam sebuah perusahaan bisa dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun dan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK pada nomor 1 paragraf 9 dan 10 yang menyatakan bahwa laporan keuangan ini dibuat berdasarkan standar akuntansi dan tentu saja bisa memenuhi semua kebutuhan dari para pengguna seperti investor dan juga karyawan perusahaan. Selanjutnya B. Standar internasional akuntansi sektor publik. Organisasi sektor publik sekarang ini sudah mengimplementasikan sistem akuntansi ke dalam sistem pelaporan keuangan yang ada di perusahaan atau lembaga serta organisasi tersebut. Namun, praktik akuntansi tersebut tentu menyajikan perbedaan terutama pada pelaporan keuangan tersebut. Hal ini disebabkan belum meratanya standar baku akuntansi yang seharusnya bisa digunakan untuk mengatur praktik akuntansi bagi sektor publik, terutama untuk organisasi dan lembaga. Selanjutnya C. Standar akuntansi pemerintah. Pelaporan keuangan akuntansi dan juga audit di sektor pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah memang menjadi salah satu hal yang harus mendapat perhatian, dan guna memenuhi kebutuhan tersebut maka standar akuntansi pemerintah atau SAP ini dibangun. Selanjutnya yang D. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah ini akan merumuskan konsep mengenai laporan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Dan kerangka konseptual ini sebagai pedoman dan acuan untuk 1. Penyusunan SAP dalam melakukan tugas. 2. Penyusun laporan keuangan yang belum diatur oleh standar akuntansi pemerintah. 3. Pemeriksaan mengenai laporan keuangan.
4. Para pengguna laporan keuangan ketika menafsirkan informasi mengenai laporan tersebut. Selanjutnya yang E, strategi penyusunan standar akuntansi pada negara berkembang. Negara berkembang menghadapi permasalahan di dunia akuntansi yang lebih kompleks dan juga rumit, bukan hanya pada proses penetapan sumber yang efektif saja, namun permasalahan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan juga institusional menjadi permasalahan yang menimpa negara tersebut. Dalam penetapan mengenai standar akuntansi pada negara berkembang, ada 4 pendekatan secara garis besar yang digunakan dalam proses tersebut, yang terdiri dari 1. Evaluasioner, 2. Transfer teknologi, 3. Standar akuntansi internasional, 4. Strategi situasional. Selanjutnya F, tujuan kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual SAP ini akan mempertimbangkan mengenai ciri penting dari lingkungan pemerintah yang bisa menetapkan tujuan akuntansi dan juga pelaporan keuangan. Dan ciri penting ini akan meliputi 1. Ciri utama struktur pemerintah, 2. Ciri keuangan pemerintah yang memiliki peran penting untuk pengendalian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi pada 3 bab ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.